Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsil khati'atil muslimati bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat istisqa yang dirahmati Allah. Telah berbulan-bulan lamanya kemarau mendera kehidupan kita. Di sana sini banyak terjadi hutan terbakar. Bersamaan dengan itu muncul kabut asap yang menyesakkan hidung dan memerihkan mata. Sungguh saat ini kita sedang berada dalam suasana keprihatinan dan kekhawatiran terhadap bahaya kekeringan yang berkepanjangan. Kemarau dengan berbagai efek sampingnya mengganggu berbagai sisi kehidupan kita, sejak dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Berapa banyak sudah orang yang masuk rumah sakit? Berapa hari sudah anak-anak tidak bisa bersekolah? Berapa hektar sudah kebun terbakar? Berapa puluh kali sudah penerbangan dibatalkan? Semua itu adalah contoh sederhana efek samping dari kemarau tahun ini. Kini dan hari ini, tepat di hari Sumpah Pemuda ini, kita bersama-sama berkumpul di tanah lapang ini melakukan sholat sunat istisqa, memohon diturunkan hujan yang bermanfaat. Astaghfirullahalazim. 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 Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagai insan beriman, apapun yang ditimpakan Allah kepada hambanya, siogianya itu jadi bahan renungan dan pelajaran, agar si hamba semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungan itu untuk taqarrub ilallah, yang dalam bahasa familiarnya disebut dengan introspeksi diri. Penghujan dan kemarau memang putaran musim, namun seorang muslim harus lebih jauh merenung. Siapakah yang mentakdirkan putaran musim tersebut? Siapakah yang mampu menahan hujan sehingga ia tidak turun berbulan-bulan di suatu wilayah? Tentu jawabannya hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah tidak menurunkan hujan kepada kita? Menurut kacamata agama, kemungkinan jawabannya ada tiga. Yang pertama karena bala,
Ini untuk orang yang benar-benar durhaka kepada Allah. Tujuan dari bala itu untuk menghukum sang pendurhaka. Yang kedua teguran. Ini bagi orang yang pelin-pelan dalam beragama, kadang beramal saleh, kadang berbuat salah. Tujuan dari teguran adalah untuk menyadarkan. Yang ketiga adalah ujian. Ini bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Tujuan dari ujian adalah untuk menaikkan derajat si hamba. Kita amat berharap semoga kemarau ini hanya merupakan teguran, bukan merupakan bala. Bagi kita, sekali lagi yang penting introspeksi diri. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Introspeksi yang pertama, saat ini kita sangat perlu pada air hujan. Saat ini seakan kita baru tersadar bahwa hujan adalah nikmat yang amat besar, sebab air memang sumber kehidupan kita. Artinya tanpa air otomatis tidak ada kehidupan ini. Tanpa air tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Tanpa air tidak ada binatang yang hidup. Beruntung kita masih diberi sungai Barito. Pernahkah kita membayangkan seandainya sungai Barito tidak ada? Pernahkah terpikirkan oleh kita seandainya kemarau terus saja berlanjut, lalu sungai Barito kering kerontang, sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam? Kemarau berlangsung sampai 7 tahun lamanya. Maka barangkali harga air akan lebih mahal daripada harga bensin. Kalau setiap kita minimal membutuhkan 100 liter air setiap hari, coba kita hitung 100 liter kali 10.000 sama dengan 1 juta rupiah. Itu hanya biaya untuk 1 hari. Bayangkan untuk 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Padahal dahulu di saat hujan sering turun kepada kita, orang sering lupa bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut, ingkar nikmat, malah ada yang mencaci maki hujan. Saat kemarau seperti ini benar-benar membuat kita mengerti bahwa hujan adalah nikmat yang amat besar dan sangat perlu kita syukuri bersama. Introspeksi yang kedua, udara adalah anugerah yang tiada ternilai harganya. Dalam sekali bernapas kita memerlukan setengah liter udara. 20% dari udara adalah oksigen, dan dalam sehari semalam kita perlu oksigen 2.880 liter. Kalau harga oksigen saat ini Rp25.000 per liter, maka 2.880 liter kali Rp25.000 sama dengan 72 juta rupiah. Seandainya oksigen ini, seandainya udara ini tidak digratiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari kita harus bayar 72 juta rupiah hanya untuk beli oksigen. Gaji seorang presiden 1 bulan pun tidak cukup untuk membayar oksigen tersebut, cuma untuk 1 hari. Ini benar-benar menguak kesadaran kita betapa besar nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketika beberapa bulan terakhir ini Allah tidak menarik nikmat udara tersebut, Allah tidak menghapus udara tersebut, tapi melalui sebab tangan manusia Allah cuma mencampur udara tersebut dengan asap sisa pembakaran. Karena campuran itulah kita manusia heboh luar biasa. Seandainya selama ini kita tidak pernah mensyukuri nikmat udara tersebut, malah mungkin
masuk keluarnya udara pada hidung kita, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajar dan sekali lagi wajar Allah menegur kita. Introspeksi pertama dan kedua mengingatkan pada kita bahwa seringkali kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah telah mengingatkan kita, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur terhadap nikmatku kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Introspeksi yang ketiga, ketahuilah saudara-saudaraku bahwa berbuat maksiat itu artinya mengundang bencana. Semakin besar kemaksiatan, semakin besar pula ancaman bencana yang akan datang. Dengan lugas dan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, yang artinya dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh dosa-dosamu sendiri. Quran surah An-Nisa ayat 79. Ibnu Qayyim berkata, di antara akibat dari perbuatan dosa adalah menghilangkan nikmat dan mendatangkan bencana. Sebalik, merupakan penyebab turunnya rahmat dan barakah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qur'an wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, yang artinya sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barakah dari langit dan bumi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dalam suasana kemarau seperti ini, mari kita bertafakur secara mendalam, melihat ke dalam diri kita masing-masing, menelusuri dan mengingat semampu kita semua kesalahan yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Lalu kita sesali semua kesalahan tersebut, kita bertobat, memperbanyak membaca